On the island of Bali, in the village of Batuan, Wayan Madru has been making and selling masks for more than 50 years. They are used for traditional dances and are often sold as souvenirs too. This is what the world saw: artists without buyers, paintings without walls, a market that disappeared overnight and took the income of an entire creative community with it. But there is something the cameras missed. On this island, in a place called Batuan, in a compound that has housed artists for 3 generations, a man sat down every morning and kept painting. Not because anyone was buying, not because the tourists were coming back, but because he had been painting since he was 10 years old. And the brush does not care about the economy. His name is Idewo Gede Mandra, and this is his story. Tiang sebetulnya pertama kali sudah umur mulai belajar topeng tidak, tapi disuruh sama kakek, kamu jadi lukis. Umur 10 tahun sudah aktif, bisa menjual. Sekitar tahun 70-an sudah ini memasarkan bisa, karena tidak ada penghasilan apa, petani tidak gitu. Makanya saya aktif melukis. Terus stil Batuan itu hanya kesabaran. Kalau jadi pelukis stil Batuan harus ada kesabaran. Beda sekali dengan abstrak, dengan modern itu beda. Lukis Batuan semua detail, laburnya detail, anunya detail, semua detail. To understand Idewo Gede Mandra, you must first understand his grandfather. Idewo Putukabus was not a man who learned his craft from a teacher. There was no teacher to learn from. It is said, and the family says it with complete sincerity, that the gods gifted him. He arrived at his abilities through some combination of innate genius and spiritual endowment. Pertama dia pencipta, tidak ada gurunya, itu anugerah dari Tuhan, itu seniman anugerah dari Tuhan, tidak ada guru. Bikin gelungan, bikin pikiran rumah, bikin toko paras, pokoknya segala seni itu kakek yang menciptakan, dia segala-galanya. Makanya heran kalau kebudayaan kemari itu heran. Tapi sayangnya ya fotonya kakek tidak. Sudah saya cari di yang bisa ke internet di Belanda itu. Kan zaman dulu penjajahan itu sebagian besar lukisan di Belanda, di Museum Belanda. Lukisan barang-barang yang bagus-bagus. Bapak saya kan pernah ke Museum Belanda menari gambus itu. Semua lukisnya dia lihat waktu dia kecil, waktu kakek. Lukisnya semua dia. Makanya saya sebagai warisan cuma 3. Kalau kakek segala seni itu. What is documented is what he produced. Idewo Putukabus was a founder and an inventor. The moving parts in Balinese masks, the articulated jaws and articulated eyes that give the masks their uncanny life during dance performances, are attributed to his ingenuity. Sudah zaman Belanda, ya. Sudah zaman Belanda itu. Tahunnya kan tidak detail, kalau dulu orang tidak mencatat tahunnya. Apalagi dia mencatat, menulis tidak bisa zaman. Tapi kalau mencatat orang Belanda biasanya. Tidak ada orang Indonesia yang bikin buku itu. Semua barang Belanda, orang Jerman, orang Prancis, orang pokoknya semua, tidak ada orang Indonesia yang bikin buku-buku tentang seniman. Sebelum Bonet datang dan Rosalskis, sudah ada lukisan stil Batuan, warisan dari kakek.
sebagian besar lukis batuan itu dari kertas. Kanvasnya tidak ada. Kalau kanvas tenungan, ada lukis tenun. Warnanya putih. Orang jadi pelukis batuan itu kan harus sabar. Kalau dulu tidak ada alat banyak. Alat semua bikin. Kalau pen bambu, kalau pen kertas itu dari jako itu, yip jako. Kalau stil batuan itu hanya kesabaran. Kalau jadi pelukis stil batuan harus ada kesabaran. Beda sekali dengan abstrak, dengan modern itu beda. Kalau lukis batuan semua detail, ngelaburnya detail, anunya detail, semua detail. Saya harus berkarya tuh sampai selesai. Misalnya kalau ini lupeng-lupeng yang belum dirot, belum diselesaikan itu kan istilah ini supaya ada untuk hias-hias, supaya ada perbandingan. Tourism built Bali's modern economy and nearly destroyed it in the same breath. It brought money, attention, and a global audience for Balinese art. But it also brought demand. And with demand, when it moves fast enough, flattens everything it touches. Sering saya bilang, kalau dulu itu di bagian besar warga seluruh Bali damai. Kalau dulu itu ya kedek pekenyung gitu. Kalau dulu itu tertawa, gembira. Sekarang lain, beda sekali zamannya. Kalau saya pilih ya lebih bagus dulu, damai. Makanya ada sisilah dua anunya, pemusuhan ke pemedal itu dua ada. Inak pengarah pidana. Kalau niki nak buat, kan ada mau tutup tembok, kan ada tegah-tegah nak pidana. Mungkin serba gini, lain beda kok. Seniman sekarang itu ya, kalau bisa Korea saja merasa tinggi itu saya tidak senang. Tidak merasa kakek saya yang mengajar gitu. Itu salah pati orang Bali itu. Kalau orang Jawa itu ya dalang itu sebagai sederajat menteri. Kalau di Bali itu orang seniman dinyak sama kita sendiri itu. Mempengaruhi seni itu kan sebagian besar orang mempertahankan tradisi itu kan seperti Haji mempertahankan tradisi. Tapi orang-orang yang kolektor yang membunuh seni itu ya sampai sekarang ini kan tidak bisa dibilang mana yang dikasih penghargaan. Orang dagang dikasih penghargaan, orang seniman diabaikan. Seperti sekarang ya Arsop yang kaya-kaya, orang seniman mana ya. Kalau Arsop itu kan menjual karya itu pertimbangannya orang. Makanya hidup Bagus Made Nyoleng itu dendam dengan begitu. Orang tidak sebanding, tidak seimbang dengan yang bikin itu satu, yang dagang itu dapat untung 100. Haji kan pernah pameran di Ubud mencari lukisan Haji, dibilang orang meninggal. Saya orang sudah meninggal, dia bapaknya sudah meninggal. Padahal saya pamer sendiri melihat orangnya itu dah saingan ekonomi tidak gini, tidak sehat. I Dewa Gede Mandra does not speak at length about his own significance. This is not modesty exactly. It is something closer to an accurate understanding of his place within a tradition that existed long before him, and will, if the work is done properly, outlast him as well. He is a link in a chain, and he knows it. The work is what matters.
What he will speak about at length and with great care is the work itself, the specific challenges of a particular composition, the qualities of different inks, the way a figure needs to be anchored within a dense scene so that the eye finds its way through rather than becoming lost. Itu dah. Makanya sekarang seperti dulu kan tidak ada tuntutan. Kalau sekarang generasi sekarang 50% tidak ada yang mau melukis. Intinya aja ya, supaya stel batuan itu tidak punah dan harus berbobot, harus ada kesabaran supaya nanti ada generasi penerus. Supaya tidak meniru ini, meniru itu. Pokoknya dia punya ciptaan sendiri, punya style sendiri. Kalau bagi Haji kan tidak pencipta, kakek yang didoakan Haji supaya anak-anak buahnya supaya bisa untuk mempertahankan seni di Batuan. Perlu saya menyimpan barang kakek, bapak, saya juga supaya aman, hanya sekedar untuk bangunan kecil gitu, supaya bisa untuk menyimpan barang-barang yang peninggalan kakek sama bapak sama saya nanti. Kan sudah ada karyanya, belum ada tempatnya. Itu tujuan saya sebenarnya. Tujuan saya jadi seniman supaya ada nanti koleksi topeng, lukisan sebagian besar, banyak, sebanyak-banyaknya itu cita-cita saya.